Di awal video ini, saya sudah menyarankan bahwa kita harus membuat alasan dan tujuan dalam belajar bahasa Inggris. Dan tentu, saya percaya bahwa kamu sudah punya tujuan, yaitu bisa berbahasa Inggris. Itu kenapa kamu ada di sini mengikuti e-course ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, sampai batasan mana saya bisa mencapai tujuan saya bisa berbahasa Inggris? Tentu kita perlu tahu sampai sejauh mana sih kita belajar supaya kita bisa dikatakan berhasil berbahasa Inggris atau bisa dikatakan mampu berbahasa Inggris. Nah, tentu perlu tolak ukur. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bahasa Inggris punya tolak ukur? Sampai sejauh mana kita bisa dikatakan mampu berbahasa Inggris? Jawabannya tergantung. Tergantung goals kita. Jika goals atau tujuan kita hanya untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, jawabannya kita bisa mengukurnya. Saya ilustrasikan begini. Contohnya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu tentu banyak istilah-istilah atau kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak kita mengerti. Contohnya Baskara, Jenama, Nirmala, Swakarya. Nah, tentu kebanyakan dari kita tidak mengerti arti kata itu dan tidak familiar dengan kata tersebut. Dan ternyata bahasa itu adalah bahasa Indonesia. Tetapi kalau ditanya apakah kita bisa berbahasa Indonesia, jawabannya bisa. Nah, contoh lainnya, ketika ada sebuah persidangan, ya, ada pembicaraan soal hukum, dan tentu orang-orang yang tidak pernah bersinggungan dengan hukum akan bingung pembicaraan itu mengenai apa dan tujuannya apa. Dan persidangan itu menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi jika ditanya, apakah saya bisa berbahasa Indonesia? Jawabannya tetap bisa, walaupun kita tidak mengerti isi pembicaraannya. Contoh lainnya, kita tidak pernah bersinggungan dengan politik, tiba-tiba kita menonton debat presiden yang berbicara tentang hukum, tentang ekonomi, kemudian kita tidak nyambung dengan isi pembicaraannya, karena kita tidak familiar. Walaupun dalam debat itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita tahu bahasa Indonesia, tetapi kita tidak mengerti pembicaranya. Jika ditanya apakah kita bisa berbahasa Indonesia, jawabannya bisa. Nah, kesimpulannya adalah sama seperti bahasa Inggris. Tentu, kalau kita belajar bahasa Inggris, kita tidak perlu tahu semua arti dalam bahasa Inggris. Ya, karena itu akan membuat kita stres. Karena dalam bahasa Indonesia pun banyak kata-kata bahasa Indonesia yang kita juga tidak tahu. Tapi kalau ditanya apakah kita bisa bahasa Indonesia, jawabannya bisa. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris. Kita sebenarnya tidak perlu tahu semua kata dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia aja, kita tidak semua tahu kata-kata dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Inggris pun sama. Kita hanya perlu tahu kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tujuannya, goals-nya adalah untuk berkomunikasi. Dan yang kedua, bahasa Inggris, kita tidak perlu tahu semua pembicaraan. Contohnya kalau kita tidak pernah bersinggungan dengan filsafat, atau politik, hukum, dan kita hanya tahu berbahasa Inggris tentang buah-buahan dan juga tanaman-tanaman, it's okay. Itu sudah bisa dikatakan kita bisa berbahasa Inggris. Jadi nggak perlu bingung ketika kita di televisi atau di YouTube, kamu berusaha untuk mengerti soal pembicaraan dalam bahasa Inggris, tetapi ternyata pembicaranya tentang ekonomi, budaya, yang kamu tidak pernah bersinggungan dengan hal tersebut. Nah, jika kamu tahunya tentang animal atau tumbuh-tumbuhan dan kamu menontonnya dan kamu mengerti, itu sudah bisa dikatakan kamu mengerti bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya, batasan atau titik di mana kita bisa dikatakan mampu berbahasa Inggris adalah ketika kita mampu mengutarakan ide kita dalam bahasa Inggris, kemudian orang lain mengerti, dan orang lain merespon apa yang kita sampaikan dan kita mengerti. Walaupun pembicaraan kita adalah pembicaraan yang sederhana. Contohnya pembicaraan soal buah-buahan, it's okay. Pembicaraan soal hewan-hewan, it's okay. Dan kamu bisa menyampaikan ide kamu tentang hewan atau tentang tumbuhan, dan orang lain menyampaikan idenya tentang tumbuhan, hewan, dan kamu mengerti, itu bisa dikatakan mampu berbahasa Inggris. Jika seandainya ada sesuatu yang tidak kamu tahu dalam bahasa Inggris, tetapi kamu mampu untuk bertanya, itu juga merupakan indikator kamu bisa berbahasa Inggris. Contohnya kita buat di dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kamu tidak tahu artinya satu kata, jadi kamu bisa bertanya kepada teman kamu, bro, istilah dari tingkat keterpilihan seorang presiden itu apa namanya?
Oh, namanya adalah elektabilitas. Nah, sama dengan bahasa Inggris. Ketika kamu bisa bertanya suatu kata atau mendeskripsikan sesuatu yang kamu tidak tahu kepada orang lain, kemudian orang lain merespon dan kamu mengerti, itu terjadi sebuah komunikasi dan itu bisa dikatakan kamu mampu berbahasa Inggris. Oke? Jadi sesimpel itu. Sesimpel kamu bisa mengutarakan ide kamu dan kamu bisa mengerti orang lain. Walaupun itu hanya pembahasan yang sederhana. Tidak perlu tahu semua kata karena kamu akan stres untuk menghafal kosakata yang ratusan ribu dalam bahasa Inggris. Dan itu akan membuat kamu terbeban dan kamu akan merasa berat dalam mempelajarinya. Dan yang kedua, jika goals kamu adalah untuk seperti kuliah ke luar negeri, tentu indikatornya berbeda. Ada persyaratan untuk bisa kamu kuliah ke luar negeri. Contohnya adalah TOEFL, TOEIC, IELTS, dan lain sebagainya. Ini untuk mengukur kemampuan kamu secara akademik ya, writing, listening, speaking, reading, dan lain sebagainya. Jadi, jika ditanya apakah kamu bisa berbahasa Inggris, nah kamu sudah bisa mengukur diri kamu, sejauh mana kamu bisa mengutarakan ide kamu dengan bahasa Inggris yang sederhana, dan sejauh mana kamu bisa mengerti tentang orang lain walaupun pembahasan yang sederhana. Maka kamu dengan tegas bisa mengatakan, saya mampu berbahasa Inggris. Sekali lagi intinya adalah kamu bisa berkomunikasi. Kamu bisa menyampaikan informasi yang sederhana kepada orang lain dalam bahasa Inggris, dan kamu bisa mengerti apa yang disampaikan orang lain kepada kamu dalam bahasa Inggris. Sesederhana itu. Masalah kamu jago atau tidak bahasa Inggris, itu proses lain. Sama seperti bahasa Indonesia. Kita semua tahu bahasa Indonesia, tetapi tidak semua dari kita mampu berbahasa Indonesia ketika diberi panggung di depan banyak orang, sehingga kita tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Atau kita tahu bahasa Indonesia, tapi mungkin dalam pembahasan hukum, filsafat, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, kita tidak paham dan kita tidak mengerti pembahasan tersebut. Atau kita juga tahu bahasa Indonesia tetapi kadang kita tidak bisa berbicara dengan lugas, atau ada orang yang bisa public speaking, ada orang yang tidak bisa public speaking. Artinya adalah kita bisa berbahasa Indonesia bukan berarti kita bisa membahas atau membicarakan segala sesuatu. Sama seperti bahasa Inggris. Jika kita hanya bisa menyampaikan ide dengan sederhana dan mendengarkan pembicaraan yang sederhana dalam bahasa Inggris, itu cukup bisa dikatakan kita mampu berbahasa Inggris.